Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Kami percaya setiap kita yang mendengarkan sapaan teduh ini ada di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas segala berkat dan kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa buat hari ini, buat kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang tetap Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya firman-Mu ini Bapa menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 23. Amsal 14 ayat 23 demikian firman Tuhan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kerugian saja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh jujur dalam kehidupan kita, manakah lebih banyak kita bekerja dibandingkan dengan berbicara? Mana lebih banyak kita bekerja atau berbicara? Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 23 ini. Nas renungan kita ini memperlihatkan bagaimana penulis yaitu Raja Salomo mengkontraskan antara bekerja dan berkata-kata. Karena hanya dengan bekerja keraslah yang akan membuat kita berhasil. Sebaliknya dengan banyak berkata-kata, hanya berkata-kata saja akan mendatangkan kekurangan dan kerugian bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan Raja Salomo, Raja Salomo adalah raja yang sangat terkenal dengan hikmatnya, kebijaksanaannya. Dia adalah seorang raja yang sukses, raja yang berhikmat di dalam ataupun di masa kepemimpinannya sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel. Raja Salomo mampu membuat kerajaan Israel itu menjadi kerajaan yang besar. Dan tidak hanya itu, tetapi juga Raja Salomo menjadi
raja yang sangat kaya raya. Apa yang melatar belakangi kejayaan Salomo sebagai raja, sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel? Tentunya karena kerja keras, ya. Hidup takut akan Tuhan, bekerja keras di dalam kehidupannya yang membuat bangsanya menjadi bangsa yang besar, dan dia juga menjadi raja yang sukses, raja yang kaya raya. Dari nas renungan kita pada pagi ini mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita tetap banyak bekerja di dalam kehidupan kita, tetapi bukan menjadi workaholic. Bukan berarti kita terus bekerja tanpa berhenti, tanpa memiliki waktu dengan Tuhan, tetapi kita tetap ora et labora, bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Kita lebih banyak bekerja daripada berkata-kata. Karena hanya dengan kita bekerja keras, ketika kita melakukan sesuatu dengan jerih payah, kita akan mendapatkan keuntungan. Kita akan mendapatkan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bermalas-malasan, lebih banyak berbicara daripada bekerja, itu sama dengan omdo atau omong doang. Hanya berbicara tetapi sedikit bekerja. Kalau kita lebih banyak berbicara di dalam kehidupan kita, hari-hari kita diisi dengan, waktu kita diisi dengan berbicara, berkata-kata, berbicara dan berkata-kata saja, kita akan lebih banyak menghabiskan waktu kita berkata-kata daripada bekerja. Tentunya perkataan yang kita keluarkan itu tidak lagi perkataan yang benar, tetapi sudah mengandung unsur yang tidak benar ataupun gosip, hoax. Kalau kita lebih banyak menggunakan waktu untuk berkata-kata daripada bekerja, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita perkatakan harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebatas berkata-kata saja. Sehingga ketika kita lebih banyak berkata-kata seperti tadi yang telah kami ungkapkan, perkataan itu tidak lagi mengandung unsur kebenaran, tetapi sudah banyak mengandung unsur kebohongan, hoax, gosip. Sehingga tidak jarang dan tidak heran juga pada saat sekarang ini, siaran yang paling digemari oleh masyarakat di televisi itu adalah siaran yang mengandung gosip. Ya, itu yang lebih banyak diminati karena memang pada zaman sekarang ini lebih banyak orang lebih suka banyak berkata-kata daripada banyak bekerja. Tapi kita pada hari ini diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita lebih banyak bekerja. Supaya kita lebih banyak bekerja. Ketika kita bekerja dengan jerih payah, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kita akan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya berkata-kata, kita tidak hanya berbicara, karena dengan banyak berbicara, kita tidak akan mendapatkan hasil, tetapi akan mendatangkan kerugian saja di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan, do more, talk less. Lebih banyak bekerja, lebih banyak berbuat, lebih banyak melakukan daripada lebih banyak berkata-kata. Walaupun kita berkata-kata, biarlah kata-kata yang kita ucapkan itu mengandung berkat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan pengharapan, mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang mendengarkannya. Untuk itu, marilah kita tetap bekerja keras, semangat di dalam bekerja, melakukan pekerjaan kita, usaha kita, aktivitas kita, tanpa banyak berbicara, tetapi lebih banyak bekerja. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, hendaklah tiap-tiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara. Hendaklah tiap-tiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara. Hal ini juga mengingatkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan lebih banyak bekerja, lebih banyak mendengar
daripada berkata-kata. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, sedikit berbicara, sedikit berkata-kata. Berkat akan menanti kita. Do more, talk less. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu ini mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami tetap bekerja, lebih banyak bekerja dalam hidup kami daripada lebih banyak berkata-kata. Karena ketika kami lebih banyak bekerja, waktu yang kami miliki, kesempatan yang kami punya, itu kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, tanpa banyak berkata-kata, tapi lebih banyak kami bekerja, melakukan sesuatu, mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat, mendatangkan keuntungan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati pribadi lepas pribadi, berkati keluarga mereka, pimpin hidup mereka, berkati anak-anak mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, usaha dan apapun yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh di dalam pekerjaan mereka, sungguh-sungguh di dalam usaha mereka. Kami percaya Tuhan, melalui pekerjaan kami, dengan kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, akan mendatangkan berkat yang melimpah, keuntungan melalui jerih payah yang kami lakukan. Bapa di dalam surga, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jika ada dalam kondisi kurang sehat, dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Berkati obat yang mereka minum, oleh kasih Tuhan, oleh jamahan Tuhan, mereka sembuh. Kalau ada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang dalam duka cita, Engkau menghiburkan mereka. Jika ada yang sedang dalam berputus asa, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pengharapan kepada mereka. Pimpin setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Cibubur. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan tetap kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka. Pimpin mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Kau pimpin setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta pertua diaken yang melayani di tengah-tengah Runggun ini, sehingga tetap sehati sepikir, sinergi di dalam melayani Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Berkati setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Cibubur ini. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan pimpin hidup mereka, bila mereka tetap hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas, semangat bekerja. Berkat menanti kita. Tuhan Yesus memberkati.